Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Selamat pagi solih-solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik. Oke, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, guru absen dulu ya. Semua masuk? Alhamdulillah, berarti semua dalam keadaan sehat dan baik. Oke, minggu kemarin kita kan sudah belajar tentang infak dan sedekah. Semua udah paham ya, apa itu infak, apa itu sedekah. Semoga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, judul materi kita hari ini adalah Raih akhiratmu dengan menjauhi gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Apa tuh, Ibu? Apa tuh, Bu? Materialistis, hedonis, dan konsumtif. Oke, nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, selain belajar tentang gaya hidup tadi, menjauhi gaya hidup tadi, kita itu juga akan belajar tentang isi kandungan dari Quran Surat Al-A'la ayat 14-19, membaca bersama-sama dan menerjemahkannya. Nah, itu nanti dalam Quran Surat Al-A'la ayat 14-19 itu ada keterkaitannya dengan judul materi yang Ibu sampaikan tadi. Oke, langsung saja ya masuk materi. Disimak baik-baik ya, solih-solihah. Nah, pertama adalah pengertian materialistis adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Jadi, mereka itu menganggap bahwa uang, kekayaan, jabatan, kedudukan, dan lain-lain itu adalah tujuan utama dalam hidupnya. Tidak mempedulikan halal haramnya. Jadi, yang penting mereka bahagia. Kemudian, hedonis. Hedonis itu sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya itu tujuan utama. Jadi sama seperti materialistis tadi. Yang penting mereka itu senang, tidak mempedulikan norma-norma kehidupan. Kemudian yang terakhir adalah konsumtif. Konsumtif adalah kecenderungan seseorang untuk memiliki segalanya. Jadi berbelanja sangat banyak, berbelanja hal-hal yang tidak penting, menghambur-hamburkan uang, boros, yang pada akhirnya sama saja untuk kesenangan pribadinya. Nah, dari ketiganya itu ada kesamaan. Ada yang bisa menyimpulkan kesamaan dari materialistis, hedonis, dan konsumtif itu apa? Iya, betul sekali. Sama-sama gaya hidup yang kesenangan dirinya itu sebagai tujuan utama, tapi tidak mempedulikan halal dan haramnya. Yang penting bahagia, begitu ya. Terus, nah, akibat gaya hidup materialistis ini, akibat dari gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif, itu banyak orang rela menjadi pengemis, pencuri, perampok, terus kemudian tindak kriminal lainnya. Ada pula yang sampai melakukan korupsi hanya untuk memenuhi hasrat duniawinya. Nah, orang yang beriman, sedangkan kita sebagai orang yang beriman dan soleh-solihah semua beriman ya, semua beriman ya, itu tidak akan menganut gaya hidup yang seperti itu tadi. Gaya hidup apa? Ya, tidak akan menganut gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Karena tahu Allah itu melarang keras gaya hidup seperti itu. Nah, apa iya, Bu? Iya, dalam Quran Surat Al-Humazah ayat 1-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang menganut gaya hidup yang demikian. Nanti solih-solihahku semua bisa membuka Al-Qur'annya, dibaca itu Quran Surat Al-Humazah ayat 1-9, dibaca terjemahannya juga ya. Di situ nanti dijelaskan bahwa Allah itu melarang keras
gaya hidup yang seperti itu. Oke, kita akan masuk pada materi Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Sebelumnya kita akan membaca bersama-sama ya. Simak baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, ya disimak ya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Ya, itu tadi bunyi Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 19 dan artinya. Sekarang kita akan belajar mufrodatnya ya. Oke, nanti perhatikan tabel yang sudah Ibu sediakan. Diperhatikan, disimak, dibaca baik-baik ya. Kita akan baca baik-baik. Qad aflaha, artinya sungguh beruntung. Man tazakka, orang yang menyucikan diri dengan beriman. Wadakaros marobbihi, dan mengingat nama Tuhannya. Dan fasolla, lalu dia sholat. Balatu thiruna, sedangkan kamu orang kafir memilih al-hayata, kehidupan ad-dunya, dunia. Wal akhiratu, padahal kehidupan akhirat itu khairu, lebih baik, wa abqa, dan kekal. Inna hadza, sesungguhnya ini, lafis suhufi, terdapat dalam kitab-kitab al-ula, yang dahulu, suhufi Ibrahim, yaitu kitab-kitab Ibrahim wa Musa, dan Musa. Oke, masuk materi terakhir, yaitu isi kandungan dari Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Nah, ayat 14 sampai 15-nya itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman dan menjaga sholat. Orang-orang yang beriman akan menyikapi dunia sebagai ujian keimanannya. Mereka akan senantiasa beramal soleh. Terus jiwa, raga, dan hartanya ia peruntukkan untuk kehidupan akhirat. Kemudian yang ayat 16 sampai 17 menjelaskan bahwa orang-orang kafir lebih mementingkan dunia daripada kepentingan akhirat. Padahal yang kekal dan abadi itu kesenangan akhirat, sedang kesenangan dunia hanyalah sementara. Sebagai orang beriman, hendaknya senantiasa menjauhi gaya hidup yang cenderung materialis, hedonis, dan konsumtif, karena perilaku yang demikian menyebabkan rugi dunia dan akhirat. Kemudian, isi kandungan Quran surat Al-A'la ayat 18 sampai 19 itu Allah menjelaskan bahwa kehidupan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir itu sudah Allah jelaskan pada kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, selesai ya materinya. Sampai sini ada pertanyaan?
Ada yang ingin ditanyakan dari ini kelas 8 MTS ya? Oh, ada. Bagaimana Bu cara kita menjauhi gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif? Oke, pertanyaan yang bagus. Caranya itu, pertama kita itu harus selalu itu tadi beriman dan menjaga sholat, terus selalu mengingat Allah, tahu bahwa gaya hidup yang seperti itu dilarang sama Allah. Dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa gaya hidup yang menghambur-hamburkan uang itu sudah dilarang keras sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita itu harus menabung. Bila ada rezeki yang lebih, kita itu harus menabung karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi esok atau nanti. Nah, gitu kan, kalau kita punya tabungan atau harta, setidaknya kita itu tidak akan merepotkan orang lain. Jadi kita bila ada kejadian yang tidak diinginkan, misalnya sakit atau apa, kita kan butuh berobat gitu ya kan, beli apa, pakainya uang gitu atau pakai harta. Jadi kita itu punya tabungan agar tidak merepotkan orang lain. Nah, yang terakhir itu tirulah gaya hidup sederhana seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi saja hidupnya sederhana, masa kita menghambur-hamburkan uang? Kan tidak pantas ya. Sebagai orang yang beriman gitu, kita harus mencontoh kehidupan Nabi Muhammad. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu Guru rasa sudah cukup ya. Oke, untuk tugas pertemuan hari ini nanti dibentuk kelompok. Satu kelompok bisa 4-5 orang anak. Ya, nanti dibantu sama ketua atau sekretarisnya dibentuk kelompok. Tugasnya yaitu mengamati lingkungan sekitar, cari contoh perilaku yang mencerminkan kehidupan yang sederhana. Jadi mereka itu tahu bahwa dunia itu, kesenangan dunia itu hanya sementara ya, dicari dan dicari di lingkungan sekitar, diamati siapa tetangga atau saudara kita hidupnya sederhana, yang tidak menghambur-hamburkan uang. Jadi mereka itu tahu mana yang harus dibeli, mana yang harus didahulukan, atau mana yang nanti bisa dinanti-nantikan. Jadi tidak sembarangan menghambur-hamburkan uang, seperti itu ya. Kemudian minggu depan hasil kerja kelompok kalian akan didiskusikan dalam kelas. Nanti didiskusikan dan dipresentasikan di depan kelas. Setiap kelompok itu wajib mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, dari pelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa kesenangan di dunia ini hanya sementara, sedangkan yang kekal itu di akhirat. Jadi di dunia itu tidak perlu menghambur-hamburkan uang, tidak perlu gengsi, tidak perlu iri dengan kesenangan orang lain, terus tidak perlu beli ini beli itu yang tidak penting ya, itu karena dilarang sama Allah. Oke, sampai sini dulu ya. Nanti bila ada pertanyaan bisa disampaikan di luar kelas atau WA saja sama Bu Fitri, seperti itu ya. Fitri, marilah kita membaca Alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bu Guru, akhiri pertemuan hari ini. Bila ada kata atau sikap yang kurang berkenan di hati solih-solihahku semua, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.